Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan datang dari sahabat Agus di Bogor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, 1 bulan lalu saya bercerai dengan istri saya. Karena sejumlah pertimbangan akhirnya saya memutuskan kembali rujuk dengan istri saya. Kemudian istri saya pun menyepakati, namun saya kebingungan mengenai tata cara rujuk yang benar menurut syariat dan ketentuan yang berlaku. Mohon penjelasan mengenai mekanisme, ketentuan, dan ungkapan rujuk. Demikian pertanyaan saya. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum. Sahabat Agus di Bogor, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, kita perhatikan pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat Agus tadi, memohon penjelasan mengenai mekanisme dan ungkapan rujuk ya, karena ia ingin kembali rujuk dengan istrinya. Saya sampaikan bahwa ketentuan rujuk itu salah satunya ya, istri yang dirujuk masih dalam masa iddah talak ruj'i ya. Sekali lagi, masih dalam masa iddah. Kalau sudah habis masa iddah itu tidak bisa ya. Bukannya tidak boleh, tetapi kembalinya harus dengan cara menikah baru atau akad baru ya. Begitupun talak yang dijatuhkan talak ruj'i, yaitu talak 1 atau talak 2. Saya kutipkan penjelasan dari Syekh Abu Syuja ya dalam Al-Ghayah wa Taqrib, atau yang biasa dikenal dengan kitab Fathul Qorib. Di situ dijelaskan wa intalaqa imra'atahu wahidatan aw isnatain falahu muraja'atuha ya malam tanqadi iddatuha. Apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak 1 atau talak 2, 1 kali atau 2 kali, falahu muraja'atuha, maka ia masih boleh merujuknya kembali malam tanqadi iddatuha, selama iddahnya belum habis. Fa'inin qadot iddatuha halallahu nikahuha bi aqdin jadid. Namun kalau sudah habis masa iddahnya, maka yang dilakukan ya, untuk kembali lagi dengan cara akad yang baru, dengan mahar yang baru. Namun kalau sudah talak 3, itu sudah termasuk dalam kategori talak bain kubro ya. Itu tidak bisa dirujuk ya. Dijelaskan masih oleh Syekh Abu Syuja, fa in talaqaha salasan lam tahil lahu illa ba'da wujudi khamsi syara'id. Namun kalau sudah talak 3, lam tahil lahu illa ba'da wujudi khamsi syara'id, kecuali ada 5 persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, inqidau iddatiha minhu, habis masa iddah dari suami yang pertama, wa tajwizuha, si mantan istrinya dinikah oleh yang lain, bighairihi ya, wa dukhuluhu biha, kemudian dicampuri, wa isobatuha, dengan sebenar-benarnya dicampurinya ya, wa bainunatuha, kemudian sudah status talak bain sugro lagi minhu ya, dari suami yang keduanya, wan qidau iddatiha, dan habis masa iddahnya baru boleh kembali lagi dengan cara akad yang baru. Artinya meskipun masih dalam masa iddah, tapi kalau talaknya sudah talak 3, itu tidak bisa dirujuk ya. Demikian penjelasan mengenai beberapa persyaratan rujuk ya. Begitu juga tidak bisa dirujuk kalau istri yang ditalak dengan talak fasah atau pembatalan nikah ya. Juga istri yang ditalak dengan hulu, talak hulu, dengan cara ditebus ya talaknya, maka itu tidak bisa dipasah, bisa kembali tetapi dengan cara akad yang baru. Demikian ya. Ketentuan lainnya, ungkapan yang dipergunakan untuk rujuk itu ungkapan yang sharih, jelas ya, tegas maknanya, tidak ambigu ya, tidak samar ya, bukan dengan ungkapan kinayah atau sindiran. Sebaiknya seperti itu ya. Contoh ungkapan sorry, misalkan aku rujuk kepadamu atau engkau sudah dirujuk,
atau aku mengembalikanmu kepada pernikahanku, ya. Itu contoh ungkapan-ungkapan yang sorry. Sebetulnya masih boleh dipergunakan redaksi yang kinayah tapi dengan niat, ya. Tetapi sebaiknya dipergunakanlah ungkapan-ungkapan yang sorry biar lebih jelas, ya. Kemudian Syekh Ibrahim mempersyaratkan agar ungkapan rujuk juga tidak diikuti dengan taklik, ya. Seperti ungkapan aku rujuk misalkan kepadamu jika engkau mau, meskipun istrinya menjawab aku mau misalkan, atau ungkapan aku rujuk kepadamu selama 1 bulan, ya, selama setahun, itu tidak boleh, ya. Jadi harus mutlak ungkapan rujuk itu. Ketentuan lainnya, rujuk tidak cukup dilakukan dengan niat saja tanpa diucapkan, jadi harus diikrarkan rujuk itu, ya. Seperti yang tadi, aku rujuk kepadamu, atau aku engkau sudah dirujuk, misalnya, aku mengembalikanmu kepada pernikahanku, ya. Jadi tidak cukup dengan hubungan badan misalkan, ya. Nah, itu tidak diperbolehkan, jadi harus diungkapkan terlebih dahulu, baru dinyatakan sah rujuknya menurut pandangan mazhab Syafi'i. Kemudian rujuk juga dianjurkan, ya, bahkan untuk biar keluar dari wilayah perdebatan, karena ada ulama yang mewajibkan itu harus ada saksi, ya. Harus ada saksi 2 orang minimal, ya, yang menyaksikan proses rujuk itu biar tidak menjadi fitnah, ya. Meskipun juga dijelaskan bahwa rujuk itu boleh dilakukan tanpa kerelaan istri, ya. Namun sebaiknya ini juga dipertimbangkan, mengingat salah satu tujuan pernikahan adalah mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan bersama. Kalau rujuknya tanpa kesepakatan, ya, saya kira tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan pernikahan pada saat setelah rujuk itu akan sulit tercapai. Ya, dari uraian di atas kiranya bisa ditarik poin-poin berikut, ya, poin-poin penting mengenai rujuk, mengenai mekanisme rujuk, sekaligus ungkapannya tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, istri yang dirujuk harus masih dalam masa iddah. Iddahnya talak roj'i, ya. Ya, ini setelah talak 1 atau talak 2. Kemudian istri yang sudah habis masa iddah dari talak roj'i alias sudah talak bain sugro tidak bisa dirujuk. Kembalinya ke pernikahannya bukan dengan cara rujuk tetapi dengan cara akad yang baru dan mahar yang baru. Berikutnya, istri yang sudah talak 3 atau bain kubro itu tidak bisa dirujuk kecuali istrinya sudah dinikahi laki-laki yang lain atau muhalil, kemudian berpisah dan habis masa iddahnya dan boleh kembali dinikah. Yang keempat, istri yang ditalak fasa atau nikah dibatalkan atau ditalak dengan talak hulu, ya, tidak bisa dirujuk kecuali dengan akad yang baru dan mahar yang baru. Pun tidak bisa dirujuk istri yang ditalak tetapi belum pernah dicampuri, asalnya karena istri yang diceraikan tapi belum pernah dicampuri atau duhul, ya, itu tidak ada masa iddahnya, ya. Berikutnya, rujuk bisa dilakukan dengan redaksi sorry atau kinayah yang disertai dengan niat, tetapi dianjurkan harus menggunakan ungkapan yang sorry, ya. Contoh, aku rujuk kepadamu atau engkau dirujuk, ya. Jangan menggunakan ungkapan-ungkapan yang kinayah meskipun dibolehkan tetapi dengan niat. Kemudian rujuk tidak cukup, ya, dengan niat saja tetapi juga harus diikrarkan, harus diucapkan, ya. Dan juga harus ada saksi, ya. Karena sebagian ada yang mensyaratkan, ya, harus ada saksi. Kemudian rujuk dilakukan boleh, ya, tanpa kerelaan istri, namun harus dipertimbangkan karena pernikahan tetap harus ada kesepakatan bersama untuk tercapainya atau kuatnya tali pernikahan setelah rujuk. Kemudian di antara manfaat rujuk tentunya memberikan kesempatan bagi suami istri untuk memperbaiki biduk rumah tangga, ya, yang sudah pernah retak. Kemudian
Manfaat lainnya ya bisa menghemat biaya akad ya atau mahar baru, atau juga biaya sidang ke pengadilan agama, karena tentu saja setelah cerai kalau ingin mendapatkan buku atau pernikahan yang baru itu harus ada akta cerai dari pengadilan ya. Kemudian manfaat berikutnya akan terselamatkannya hubungan keluarga dan pengasuhan anak ya. Baik sahabat Agus dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian jawaban saya atas pertanyaan yang disampaikan. Semoga penjelasannya dapat dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.